Hello Leo, apa kabarnya hari ini? Semoga berbahagia selalu ya. Balik dengan Mariana yang akan coba intip-intip dia yang datang dalam kehidupan kamu ya. Orang ini boleh sudah datang, tetapi kita keep. Ini belum lagi hitungan bertahun-tahun ya, tetapi baru-baru aja datang. Dan jika memang pembacaan ini resonate ke kamu, dia akan datang di rentang tahun 2021 ini. Nggak tahu kapan dia akan hadir karena kita hanya akan terfokus kepada karakter orang ini dan juga energi yang kemudian hadir dalam kebersamaan kalian. Oke. Di sini sudah ada 3 deck. Deck yang pertama ini kita namakan deck kebijaksanaan. Deck yang kedua ini kita namakan deck pohon kehidupan. Deck yang ketiga akan kita namakan ini deck pertumbuhan kehidupan ya. Silahkan dipilih salah satunya, atau mungkin mau pilih ketiganya juga nggak masalah, karena kita sekarang kan sedang membuka pintu kemungkinan-kemungkinan ya. Bagi yang ingin memilih hanya 1 atau 2 saja tapi masih bingung, silahkan di-pause-kan dulu video ini, kemudian tarik nafas kamu dan pilih yang mana yang bikin perasaan kamu tuh enak gitu loh ya. Jangan pakai pikiran, karena pikiran itu cenderung kayak meragukan, tapi pakai feeling, pakai intuisi kamu. Kayaknya aku nyaman dengan yang ini deh. Koknya aku seneng dengan yang ini ya. Nah, gitu ya. Kemudian setelah kamu bisa memilih, silahkan lanjutkan untuk menyaksikan video ini ya. Tapi untuk menghemat durasi, mari akan memulai dengan deck yang pertama, deck kebijaksanaan. 2 deck berikutnya akan segera menyusul. Wow, kita sekarang di pembacaan ini sedang ditemani ya doa dari masjid untuk teman-teman yang beragama muslim. Jangan lupa untuk laporan ya. Oke. Baik, di sini mari akan langsung memulai dengan deck yang pertama. Siapa sih dia ini? Oke Leo. Kemudian bagaimana sih dia tuh ngelihat kamu Leo? Oke. Wah. Oke. Kemudian kita akan lihat bagaimana energi yang beredar di hubungan kalian. Wah, ini udah maksa aja nih. Energi yang akan hadir dalam hubungan kalian. Wah. Ya. Baik teman-teman, kalau mari ngelihat orang ini mungkin saja datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Taurus, Virgo, Capricorn. Kemudian sesama Leo, ada Aries dan ada Sagittarius di sana. Tapi ini kecenderungannya ya, condongnya ini lebih banyak elemen tanah di dalam birth chart-nya person ini. Oke. Jika kamu berusia 30-an tahun ke atas, orang yang hadir ini usianya di bawah kamu ya, di bawah kamu ini hanya sedikit gitu ya, tidak banyak-banyak di bawah kamu ini, selisih usia kalian. Kemudian mari ngelihat orang ini, dia energinya itu cukup lambat ya. Orang ini adalah orang yang soalnya butuh kepastian di semua hal gitu loh. Jadi ini tidak terburu-buru tipenya, dia itu perlu waktu untuk mengamati tentang segala sesuatunya, memahami tentang segala sesuatunya, baru dia ini mau bergerak ya. Kemudian tipe orang seperti ini, dia itu mau ini punya keinginan besar untuk belajar banyak hal ya. Nah kemudian ini orang adalah orang yang sangat bisa menghargai orang lain. Jadi ketika dia berlaku ini, dia lebih kayak banyak respeknya gitu ya. Banyak ini energi berhati-hatinya dalam memperlakukan orang lain. Nah gitu. Saya tidak melihat bahwa orang ini tipe pelit, karena dia apa yang dia miliki, dia tuh nggak segan-segan untuk nge-share kepada orang lain ya. Ini tipe pembelajar tentu saja, karena dia tahu bahwa banyak hal lagi yang butuh dia pelajari tentang kehidupan ini. Nah gitu ya, ini tipe orang yang tidak berspekulasi, tidak mau ini asal main gitu ya, asal ngelompat, asal coba-coba, tidak gitu loh. Ini adalah tipe orang yang tenang. Mungkin dia tidak sensitif orangnya ya,
tidak sensitifan ini orangnya, ini kayak cenderung kaku gitu. Walaupun usia dia muda, tetapi kebijaksanaannya bagus ini ya, cukup bagus ini gitu ya. Kemudian ini adalah tipe orang yang pekerja keras gitu. Ini adalah tipe orang pekerja keras ya. Ini orang yang kayak nggak hanya sekedar ngomong, tetapi dia langsung praktek gitu, langsung dia uji lapangan, tes ombak dianya gitu ya. Jadi bukan yang terlalu banyak mikir, terlalu hanya wacana-wacana, enggak gitu loh. Ini adalah orang yang doer gitu ya, ini adalah pelaku gitu loh ya. Nah kemudian orang ini kalau dia sudah memiliki sesuatu, kadang-kadang dia punya ketakutan orang-orang akan merebut apa yang dia sudah miliki tadi. Nah gitu ya, Kak, dia terkadang menganggap bahwa banyak ancaman di sekitar dia gitu loh. Banyak kayak orang mungkin cemburu ke dia gitu ya, atas apa pencapaian yang dia miliki gitu ya. Terkadang dia ini melihat bahwa dunia ini terlalu keras gitu, dunia ini terlalu kayak berusaha untuk ngejatohin dia. Jadi step kehidupan dia itu di kacamata dia itu apa ya, penuh dengan polemik, penuh dengan dinamika katanya. Tetapi ini tipe orang yang kuat ya, ini tipe orang yang kuat, ini tipe orang yang tabah gitu. Dan dia ini kalau idealis, nah itu dia ya, dia ini idealis. Jadi dia ini kalau melakukan sesuatu itu mesti sempurna, atau setidaknya mendekati sempurna. Nah itu kadang-kadang bikin orang nggak sabar dengan dia ya. Mungkin kacamata kita itu ngelihat, lah itu udah bagus, ya udah selesaikan aja itu gitu kan, udah bagus kok gitu. Tapi dia bilang enggak, tunggu, saya masih belum puas. Nah kayak gitu tipe orangnya ya, karena energi dia yang semuanya itu ingin sesuai yang dia mau, itu kadang-kadang membuat orang-orang di sekitar dia ngerasa gerah ya. Ngerasa gerah tuh, ini orangnya gimana sih gitu, kok ngerasa sulit puasnya gitu ya. Kok dia ini mesti yang harus sempurna banget sih gitu ya, begitulah dia tipe orangnya ya, gitulah dia memang ya. Nah jadi ini orangnya tabah dan apa ya, tekun. Nah tabah dan tekun. Oke. Ini orangnya kulitnya gelap, rambutnya hitam agak tidak mengkilat ini ya, tidak mengkilat ini warna rambutnya, hitam tapi kok kayak yang hitam tidak bersinar gitu loh ya. Kulitnya juga kulit gelap, tubuhnya ini atletis gitu ya, imun tubuhnya itu bagus gitu. Kemudian dia manis, dia mungkin agak sulit kalau saya melihat ya, ini manis gitu loh, bukan yang ganteng, bukan yang kayak opa-opa Korea gitu ya, enggak. Tapi dia ini bener-bener looking dia ini kayak asli Indonesia gitu loh. Gimana tuh asli Indonesia sekali gitu ya. Nah ini saya lihat ini tipe orang yang mudah keringetan ini ya. Waduh, saya sampai sejauh kayak gitu ya pandangan saya ya. Tapi ya saya akan ngomong sebanyak-banyaknya apa yang saya lihat dari dia. Mudah keringetan gitu. Dan orang ini penikmat ya. Penikmat. Jadi kalau makan itu dia akan benar-benar tahu, oh ini rasanya asin, oh ini rasanya manis. Jadi dia bukan hanya sekedar makan saja, ya, bukan hanya sekedar makan saja, tapi dia mengecap semua rasa. Dan dia melihat hal-hal yang mungkin luput dari pandangan kita, gitu loh. Hal-hal detail gitu ya. Nah, itu dia. Ini berpenampilan elegan, simple tetapi elegan. Ya. Oke.
biar murah, yang penting bagus. Melihat hanya dari segi manfaat guna, gitu ya. Melihat dari segi manfaat guna. Bibirnya agak tebal nih, bibirnya agak tebal, hidungnya agak besar juga, mari lihat ya. Ya, matanya besar ini ya. Kemudian apa lagi nih, nggak loyo-loyo lah gitu, kelihatannya itu tipe orangnya tidak loyo-loyo. Dari gestur tubuhnya juga tidak loyo-loyo ya. Kadang-kadang kaku nih, kadang-kadang dia tuh pembawaannya itu agak mau tuh serba salah gitu ya. Nah di sana. Jadi mungkin moto orang ini adalah perlahan tapi pasti gitu. Tetapi jika sudah dimiliki, maka tidak ada satu orang pun yang bisa merebutnya dariku. Nah gitu. Oke, kemudian dia melihat kamu adalah orang yang penyayang ini ya, pemalu tetapi penyayang. Dan mungkin dia ngerasa bahwa kamu adalah orang yang butuh juga disayangin. Kamu nyayangin orang, dan ternyata kamu juga butuh diperlakukan sama seperti kamu memperlakukan orang lain, terutama tentang cinta di sini ya. Apakah kamu, Leo, dalam fase yang kayak merasa banyak hal-hal yang kurang menyenangkan itu hadir dalam kehidupan kamu? Ketika kalian bertemu, saya rasa kamu ini masih terseret energi kamu ke masa lalu ya. Ada satu memori tentang masa lalu yang menurut dia cara menghentikan kamu dari tarikan itu dengan memberikan cinta kasih di momen ini. Nah gitu, kamu mudah terharu dan bahkan kamu tuh mungkin mudah mengibai diri kamu sendiri ya Leo ya. Nah kamu ini adalah orang yang bisa masuk nominasi untuk juara bertahan. Ya, kamu bisa masuk nominasi untuk juara bertahan tentang hal apapun yang sedang kamu lakoni, gitu ya. Kamu berpegang teguh kepada prinsip yang kadang-kadang menurut dia prinsip kamu itu justru tidak menguntungkan kamu, Leo, gitu. Tapi kamu tuh kekeh, ini, mesti seperti ini. Tapi kalau kacamata dia melihat, coba kamu berubah supaya kehidupan kamu tuh juga berubah gitu loh ya. Kamu bertahan kepada sesuatu yang justru membuat kamu, perasaan dia ya, kelihatan jatuhnya kamu tuh nggak bahagia. Nah gitu ya, dia melihat banyak kesedihan di dalam dirimu, Leo. Ada apa kalian ini? Ada apa ya? Ada sesuatu dari masa lalu yang masih terus kamu kenang, gitu ya. Kamu ini tipe orang yang tabah juga, di mata dia juga tipe tabah gitu. Walaupun mungkin ketika kalian berbicara itu banyak hal-hal yang lebih bergetaran energi rendah ya, yang menjadi topik pembicaraan kalian berdua gitu. Namun kamu adalah orang yang itu kelihatan kamu tuh menerima berkat itu banyak gitu loh. Ya, banyak saja hal-hal kebaikan yang hadir dalam diri kamu, entah kamu sadari ataupun tidak, tetapi dia dapat menangkap hal itu. Ya, banyak orang yang mungkin sayang sama kamu, banyak orang yang care sama kamu gitu ya. Karena kamu ini juga sesungguhnya karena ada satu yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu, jadi kamu tuh bisa mudah dengan empati barangkali, mudah empati, mudah kayak ngerasa kesihan dengan orang-orang karena kamu sudah pernah melewati fase itu. Nah di sana ya, di sini dia nggak ada ngomong tentang apa ya, penampilan kamu tidak terlalu, mungkin orang ini tidak terlalu melihat bagaimana wujud rupa kamu ya, tetapi dia melihat apa sih yang di dalam kamu tuh. Nah gitu, bukan hal-hal yang kulit luarnya saja dia ngelihat kamu. Nah ya, jadi kamu adalah orang yang banyak berkat. Kamu orang yang mungkin kuat bertahan di posisi yang tidak menyenangkan. Barangkali banyak hal-hal kesedihan yang mampir dalam kehidupan kamu, dan dia ngelihat tapi kamu ini orangnya tegar, orangnya kuat,
bukan yang hanya nangis-nangis uring-uringan, tetapi kamu mampu sabar, bertahan sampai momen keluar dari sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup kamu itu. Ya, nah jadi kolaborasi di antara kalian berdua ini dimulai dengan persahabatan kalau Mari rasa. Ya, dari persahabatan saja dulu. Oke, kemudian tapi persahabatan kalian ini Mari rasa akan banyak membantu kamu untuk melihat bahwa hidup ini ceria. Jadi energi kamu sebagai kaum Leo, kaum api ini menonjol ketika kamu dengan dia. Jadi orang ini mungkin memberikan kamu support ya gitu ya. Mungkin bahkan dia memberikan kamu motivasi. Jadi kolaborasi kalian berdua ini justru memberikan nilai energi tambah bagi diri kamu. Gitu ya. Jadi ini persahabatan yang sangat asik sekali. Mari lihat, walaupun mungkin ada beberapa hal di antara kalian ini yang kayak bertolak belakang gitu ya, atau dalam perjalanan hubungan kalian ini ada beberapa hal tentang dia yang akhirnya kamu ketahui gitu ya. Kamu akan tahu lebih dalam tentang siapa orang ini, dan tapi itu membuat kamu kayak yang tidak merasa, kayak kamu tuh ngerasa kayak dihianati, kayak kamu tuh ngerasa kayak dibohongin, padahal itu adalah fase gitu loh ya. Kan semakin lama kita dekat dengan seseorang, semakin intens kita dengan seseorang, itu kan semakin kita tahu ibaratnya borok-boroknya, atau ibaratnya kita tahu itu ada energi yang berseberangan antara kaum Leo dengan dia ini gitu ya. Tapi itu yang membuat kamu banyak syoknya. Namun dari pertemuan kalian berdua ini, Mari rasa akan banyak petualangan-petualangan seru yang akan kalian lewati. Kalau untuk menjadi persahabatan ini sangat luar biasa ya. Kalau untuk menjadi persahabatan ini adalah momen yang paling menyenangkan gitu loh. Bahkan ketika dengan dia ada satu lonjakan-lonjakan pemahaman yang kamu ketahui gitu ya Leo ya. Oke, jadi ini adalah pertemuan yang Mari rasa cukup asik ya. Mungkin kalau untuk urusan pacaran mungkin ini masih kurang cocok ya kalau untuk urusan pacaran. Namun kalau mau dibuka atau dimulai dengan saling berkenalan, saling bertukar pikiran, saling bertukar kabar gitu ya, perlahan tapi pasti barangkali bisa ya, barangkali bisa ini dibawa ke arah yang lebih intens. Cumannya selama 11 bulan di awal pertemuan kalian banyak hal-hal yang membahagiakan, tetapi ini cenderung kayak persahabatan. Sekiranya pun kalian masuk ke pacaran, Mari rasa ini lebih cenderung kayak friendzone gitu ya, deket tapi mesra, yang modal kayak gitu ya. Oke, sip. Mudah-mudahan bisa dipahami yang ini. Dan Mari akan lompat ke deck yang kedua ini. Ayo, siapa yang milih ini? Oke ya, siapa dia? Oh, ya, wow. Oke, siapa kamu Leo di matanya orang ini? Wah, kamu nih orang yang sangat menarik sekali ya. Nah, ini energi Leo ini benar-benar energi Leo, gitu ya. Kemudian bagaimana dia berlaku dalam hubungan kalian? Bagaimana energi hubungan kalian ini? Wah, ini pembacaan semoga banyak yang milih nih ya, tapi yang jomblo ya. Ini bisa menjadi asmara ini. Mungkin kalau masuk dalam pernikahan, ntar dulu kalau masuk dalam pernikahan. Tetapi ini adalah romantika. Lebih cocok dia ke romantika daripada hanya sekedar teman-teman gitu ya. Oke, ini adalah orang yang penyayang ya Leo ya. Ini adalah orang yang kayak kepingin membuat orang lain itu nyaman ada di sekitar dia gitu. Ini orang nggak suka nih main keras-kerasan, maksain kemauan dia kepada orang lain gitu ya, nggak suka dia. Dia lebih mau ya udah biar aja aku yang berkorban, asalkan orang lain atau asalkan kamu tuh bisa kayak ngerasa nyaman, damai ada di sisi aku gitu ya. Ini orang seninya tinggi ya. Ini
Ini orang yang pecinta keindahan, ini orang yang suka lembut ya, kelembutan gitu ya. Ini orang yang suka untuk membuat orang lain itu sehat, berbahagia. Ini perawat yang sangat jitu gitu loh ya. Walaupun dia laki-laki, tapi dia nggak segan-segan itu untuk menunjukkan energi feminim di dalam dirinya. Itu tadi ya kayak merawat gitu ya, kayak nanam-nanam bunga itu kan kayak merawat gitu ya. Jikalau pun ada member keluarga dia, tapi ini contoh aja ya. Jikapun ada member keluarga dia tuh yang sakit, dia tuh nggak segan-segan itu untuk jadi babysitternya yang model-model kayak gitu. Orang ini orang yang cukup banyak pengalamannya ya. Tantangan dia adalah menguasai emosi-emosi di dalam dirinya. Ini bukan tipe orang meledak-ledak, enggak. Tapi dia ini kayak mudah iba, mudah terharu terhadap orang lain. Nah, jadi kadang-kadang dia mengalami kesulitan di yang itu. Gitu loh, terlalu sensitif orangnya gitu ya. Jadi kayak ketika ngelihat sesuatu sedang bersedih, dia pun ikut sedih gitu loh. Jadi akhirnya dia pun repot sendiri di sana. Ah, gitu ya. Ini orang yang tadi seniman gitu ya, seniman dia ini. Kemudian ini tipe orang yang tenang. Ya, kalau pembawaan itu sebenarnya tenang. Kalau kamu cinta ke dia atau dia cinta ke seseorang, dia tahan ini, mendem-mendemnya dulu. Gitu ya. Nah, tahan dia memendam perasaan dia itu. Nah, di sana ya. Dan kemudian orang tipe seperti ini mudah ini ngedamaiin. Kalau misalnya ada dua orang yang lagi ribut-ribut ya, mudah dia hadir sebagai pendamainya. Nah, gitu. Ini orang cerdas ya. Orang cerdas kalau sudah dekat dengan dia ini banyak bicaranya ini. Tapi kalau baru-baru kenalan, mungkin dia akan lebih senang ngedengerin kisahnya kamu daripada ceritain tentang dirinya dia. Tapi kalau udah dekat, ada TikTok yang berimbang antara kalian berdua. Kalau awal-awal dia lebih banyak silentnya, dia lebih banyak kayak nyimaknya aja gitu ya. Kalau awal-awal tuh dia tuh nggak mau komentar-komentar gimana sih kamu, bagaimana sih kamu. Awalnya dia nggak mau itu. Tapi kalau sudah benar-benar dekat ke dia, dia berani kritik gitu ya. Dia berani ngasih saran. Nah, gitu. Tetapi tipe orang seperti ini mudah ya, mudah untuk berbaur gitu. Mudah disenengin oleh orang lain ya, mudah disukai oleh orang lain gitu ya. Ini orangnya cerdas. Ini orangnya cerdas, wawasannya luas. Ya. Sekiranya pun dia ini banyak belajar, tapi dia ini lebih kayak suka sastra gitu ya, lebih kayak suka sketsa, desain. Nah, lebih suka dia yang kayak gitu ya. Nah, dan ini adalah orang yang tadi tuh kalau dia berkorban kepada orang yang dia sayangin, dia habis-habisan gitu ya. Pokoknya orang tuh bahagia, orang itu kayak seneng aja biar dia mengambil peran lebih gitu loh. Pengorbanan dia kadang-kadang di mata kita itu kayak pengorbanan yang konyol sekali gitu loh. Tetapi ya itulah bentuk dari persembahan dia kepada orang lain. Ikut dia memikul beban orang lain. Nah, jadi dia ini tipe kayak rela berkorban gitu ya, lebih kencang ke sana. Dan kemudian dia ini barangkali ini tulang punggung keluarganya dia ya, walaupun mungkin dia ini anak satu-satunya dalam keluarganya dia. Jadi dia adalah orang yang diandalkan gitu ya. Nah, bisa ke sana. Oke. Tapi dia tidak segan-segan ini ya. Ini orang tidak berhitung untung rugi, enggak. Tapi dia lebih mencari kepuasan batin di sana. Ya, setiap melakukan apapun dia kebatinan saja gitu loh. Batin yang damai, batin yang tenang. Nah di sana ya. Tabah, tahan banting orang ini. Kadang-kadang ada beberapa hal yang bukan tugas dan tanggung jawab dia, tetapi dia terima aja dengan ikhlas untuk menyelesaikan, untuk meminggul itu semua. Nah, di sana ya. Kemudian kamu di matanya adalah seseorang yang mudah membangkitkan gairah
sorak-sorai di dalam dirinya. Tadi kan biasanya ini kan orangnya kan tenang, ketawanya tuh hahaha gitu ya. Tapi dengan kamu tuh bisa bikin dia tuh ketawa cekikikan gitu loh ya. Ketawa sampai guling-guling barangkali karena kamu tuh orangnya funny, kamu tuh orangnya lucu gitu ya. Kamu tuh orangnya kayak easy going gitu loh. Jadi kadang-kadang dia ngelihat kamu tuh kayak ngelihat aneh gitu ya. Kayak bukan, karena kamu itu berbeda gitu. Kamu tuh kayak anti mainstream dalam kehidupan dia selama ini gitu. Kamu orang yang sangat menarik, cantik di mata dia. Energi tomboy dan energi feminim di dalam diri kamu itu sama-sama bisa membuat dia terpesona. Nah, di sana ya. Terkadang kamu tuh mau berpenampilan kayak kekanak-kanakan gitu ya. Tapi justru itu yang membuat dia ketawa ngelihat kamu. Nah, di sana. Kadang-kadang kamu tuh tipe pemarah juga ya. Mungkin di situ ya, kontrol marah kamu ini yang harus mungkin agak dijinakkan sedikit ya. Nah, tetapi kamu tuh tipe orang yang untuk memperbaiki barangkali ada keengganan ya. Kamu lebih seneng ganti aja yang baru. Nah, gitu. Dan kamu tuh kalau misalnya ada sesuatu yang tidak deserve, yang tidak pantas dalam hidup kamu tuh dengan tegas itu bisa mengenyahkannya. Misalnya ada tuh pertemanan yang toksik ya. Itu kamu dengan mudah ngebuang itu dan kamu bisa mudah move on. Pokoknya apa-apa yang tidak genah di mata kamu itu segera kamu eliminasi dan kamu punya keberanian di sana, gitu loh. Kamu tidak pelin-pelan. Kamu tuh memang mungkin berhati-hati dalam memutuskan, tetapi sekali kamu memutuskan sesuatu itu sudah final ceritanya. Nah gitu ya. Kamu juga persahabatannya banyak, gitu. Orang-orang seneng tuh gaul sama kamu, gitu ya, karena banyak kisah yang bisa kamu ceritakan gitu. Kamu tipe orang yang nggak mau diam. Mungkin kalau dia adalah tipe orang yang bisa santai denger musik saja, kalau kamu nggak, oke, kamu mau dengar musik tapi dengar musiknya tuh barangkali di taman gitu ya, barangkali di outdoor kayak gitu ya. Kamu tipe orang nggak mau diam, soalnya sekiranya pun kamu dalam kamar ada aja yang kamu kerjain. Entahlah membaca, entahlah mungkin joget-joget atau apa gitu ya. Jadi dia ngelihat kamu tuh lucu, aneh, tapi mempesona gitu loh. Menarik untuk dikenali. Nah gitu ya. Kamu orangnya hangat. Kamu tuh tidak mudah cuek ke orang lain, enggak. Kamu tuh pedulian ke orang lain. Jadi hangat. Setiap ada kamu hadir di satu tempat, itu pasti banyak tawanya gitu ya. Banyak tawa yang hadir di tempat itu. Nah, sana kamu cerdas, kamu pintar gitu. Setidaknya kamu ini orang yang banyak tanya ya. Karena penasaran, rasa ingin tahunya. Gitu. Dan juga kamu ini saya rasa tidak mudah baper, tapi kamu mudah membuat orang lain baper gitu ya. Karena kamu tahu tuh cara memperlakukan orang tuh seperti apa, cara mempesona orang itu seperti apa. Walaupun kamu tuh nggak punya niatan apa-apa ya, tapi ada orang tuh yang nanti bisa salah sangka ke kamu karena perlakuan kamu tuh nice bener gitu loh. Nah, jadi orang bisa salah paham, orang pikir kamu tuh naksir sama dia gitu ya, padahal enggak. Nah, gitu ya. Susah kamu nih, agak sulit kamu ini untuk ditaklukkan ya, karena kamu tuh ngerti arti dari dirimu gitu loh ya. Jadi nggak cukup hanya ngomong ayang bebek aja sama kamu. Bahkan kalau ada orang ngomong ayang bebek, kamu bisa juga ngomong ayam bebek tanpa feel apapun gitu loh ya. Kamu bisa bilang aku sayang kamu, tapi padahal di hati kamu tuh nggak ada feel, nggak ada rasa. Tapi kamu bisa dengan mudah ngomong aku sayang padamu. Nah, itu kadang-kadang isengnya kamu nih ya. Tapi itu di matanya dia gitu ya. Baik, kamu adalah orang yang tadi mudah move on, mudah membuka lembaran baru. Dan kamu ini bukan tipe orang yang cemen ya. Kamu orang yang berani melangkah dalam kehidupan ini, walaupun kamu bermain solo gitu. Walaupun kamu
tidak ada yang mendampingi kamu, tapi kamu berani. Misalnya kamu berani tuh pindah ke satu kota, pada di kota ini kamu nggak ada kenal dengan siapapun gitu ya, tapi kamu berani gitu. Kamu ambisius di matanya dia, ya. Kamu ambisius, terkadang mau tergesa-gesa gitu. Namun secara garis besar dia menganggap kamu nih orang yang cukup powerful, cukup berani mengendalikan hidup kamu sendiri. Jadi ibaratnya kamu tuh nggak bisa dikontrol gitu loh ya. Tidak semua orang bisa mengkontrol kamu, karena tadi ada value dalam diri kamu yang itu kamu pegang dengan sangat kuat gitu. Oke? Ketika dia barangkali ngedeketin kamu, itu tidak mudah. Nah, tetapi jangan-jangan di sini sesungguhnya kamu yang ngedeketin dia tanpa kamu sadari. Gitu loh, ya. Kamu yang lebih proaktif dalam hubungan ini kalau mari lihat. Oke? Tapi tidak lama kamu nih bisa menundukkan dia. Karena cocok, secara komunikasi juga kamu tuh banyak taunya gitu, kamu banyak pahamnya tentang kehidupan, jadi nyambung gitu, bukan hanya ngomong sains, bukan hanya ngomong kayak kimia, enggak, tapi tentang kehidupan ini itu cocok gitu ya, cocok. Kalian nggak bicara tentang matematika, nggak bicara tentang komputer, tetapi kalian lebih bicara tentang humanity gitu loh, tentang kehidupan, tentang dunia gitu ya. Jadi nyambung, klop banget ini. Oke, energi dia di kamu cepat atau lambat dia akan punya cinta untuk kamu. Dia akan punya cinta untuk kamu ya. Karena memang ini orangnya pecinta ini ya, pecinta, tetapi dia ini bukan roman picisan ya, bukan. Ya, tapi dia pemuja gitu loh. Ini adalah tipe orang yang memuja. Jadi dia tuh dengan cepat bisa ngeojur kamu, memuja kamu itu kayak kamu adalah seorang malaikat, kamu adalah seorang peri cantik, kamu adalah ini, kamu adalah itu gitu. Jadi dia cinta sama kamu ya. Ada love yang hadir di dalam hubungan kalian ini. Oke? Ya. Karena tidak butuh waktu lama untuk kamu bisa menundukkan dia ya, untuk kamu bisa masuk dalam hatinya dia, tidak butuh lama gitu. Karena you know apa yang harus kamu lakukan menghadapi orang-orang tipe yang seperti ini gitu ya. Jadi ada kasmaran, mari lihat di sini. Itu pun kalau kamu setuju ya, kalau kamu setuju dengan pembacaan ini akhirnya menjadi percintaan, menjadi romantika ya, bukan hanya sekedar kenalan kemudian menghilang, enggak. Bukan hanya sekedar persahabatan kemudian gitu-gitu aja, enggak. Tetapi dia akan coba untuk nge-share energi cinta kasih sayangnya ke kamu. Dan tadi kalau kamu terima, kalian akan menjadi, mari rasa ini kayak soulmate ini ya. Ini cenderung kayak soulmate daripada kayak twin flame, tapi ini lebih kayak soulmate gitu. Ya. Kamu mempesona dia dan dia pun melakukan hal yang sebaliknya ke kamu. Itu upaya dia. Kalau kamu mau menerima cinta dia, silahkan. Tapi yang jelasnya akan ada cinta yang besar tumbuh di hati dia untuk kamu. Ya, dan bahkan dengan kamu itu dia sudah punya angan-angan panjang itu, udah punya angan-angan banyak itu. Wah, ini nanti kalau kami menikah, kami akan nanti kayak gini, kayak gitu dan segala macam dan bla 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 gitu ya. Dia ini akan lebih banyak berfantasi ketika dia dengan kamu. Nah, di sana yang jelasnya akan ada kebahagiaan yang besar hadir di hati dia ketika terjadi koneksi antara kamu dengan dia ya Leo ya. Nah, di sana. Jadi energi Leonya kamu itu cukup mengguncang dunia dia sehingga ya dia dengan mudah bertekuk lutut ke kamunya. Nah, gitu ya. Jadi jika teman-teman jomblo sedang mencari pasangan, mudah-mudahan pembacaan ini benar-benar resonate, berselaras dengan Tuhan semesta dan mewujud nyata dalam kehidupan kamu yang sedang mencari pasangan. Oke, sip ya. Oh ya, mungkin ini oke. Sudah kata di mari sampaikan ciri-cirinya putih ini ya, udah pasti putih ini orangnya ya. Oke. Ya. Oke. Kemudian yang memilih deck ketiga ini, dia ini putih, rambutnya ini cenderung lurus gitu.
eh, wajahnya fresh ya, wajahnya fresh ini orangnya. Oke. Good looking lah. Menurut Mari good looking. Oke. Yang memilih deck ketiga. Siapa dia? Wow, Leo. Kemudian siapa kamu, Leo, di matanya dia? Kamu ini orang yang bergeraknya cepat ya. Oke, kamu ini pemberani nih di mata dia, gitu. Kadang-kadang cenderung nekat, tetapi karena kamu percaya diri di sana, percaya diri kamu ini sangat luar biasa menurut dia, ya. Oke, baik. Orang ini boleh datang dari Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Scorpio, Cancer, kemudian datang dari Gemini, Libra, dan Aquarius. Oke, orang ini jelas lebih tua usianya dari kamu. Kecuali kalau kamu yang melihat video ini sudah jadi oma-oma atau jadi opa-opa ya. Ya, tetapi ini kalau Mari bilang di umur 40-an. Oke, cenderung di umur 40-an. Iya, 40, nggak mungkin ini di bawah 40. Hampir-hampir nggak mungkin ini, hampir-hampir nggak mungkin. Tapi kalau Mari ikat usia dia di 40-an, udah usia mateng banget ini, udah usia mateng banget, ya. Oke, dia ini orangnya tegas, ya. Kalau di luar orang akan melihat dia ini kayak killer gitu, kayak orang ini nggak punya hati. Kayak orang ini kaku, kasar, barangkali kayak gitu ya. Tetapi sesungguhnya tidak. Di dalam hati dia, ini wajah boleh sangar, penampilan boleh preman, tapi hatinya ini cibi-cibi gitu loh. Hatinya ini lembut gitu ya. Nah, ini adalah komposisi, kalau Mari lihat cocok ini. Barangkali dia datang kayak, dia ini hakim, kayak gitu ya. Dia ini pengacara, yang model kayak gitu nih. Ini adalah orang-orang yang pengambil kebijaksanaan. Tapi walaupun dia pengambil kebijaksanaan, dia ini nggak saklek orangnya. Dia ini bisa nih fleksibel juga. Jadi balance antara pikiran dan hati, dia ini balance. Gitu loh. Jadi keputusan-keputusan dia, ya, dia akan upayakan tidak menyakiti orang lain, tetapi juga tidak merugikan pihak lain gitu loh. Oke? Ya, ini adalah penasehat yang sangat baik sekali. Ini orangnya kayak banyak mikir, tetapi memikirnya ini bukan hanya dari segi keuntungan saja, keuntungan secara material, enggak kayak gitu. Tetapi dia tuh mikirkan jauh kepada apa sih manfaat guna dalam sektor kehidupan yang lebih besar gitu. Jadi ibaratnya kebijaksanaan dia ini tidak hanya menguntungkan dia sendiri dan merugikan orang lain, enggak gitu ya. Oke. Nah, ini intelektual, kalau Mari lihat ya, ini dari kalangan intelektual. Ini orangnya disiplin, ya, disiplin dia. Kalau udah ngelakuin ini harus kayak gini, kayak gini. Nah gitu. Jadi hidupnya tuh dia nggak suka yang acak adut, yang sembrono, yang berantakan gitu ya. Kurang suka dia itu, kurang suka. Nah, ketika pun dia belajar, Mari rasa dia ini lebih banyak pelajarannya tentang kayak kedokteran, kayak gitu ya, dunia kesehatan. Oke, spesialisasi. Ini orang yang spesialisasi nih. Boleh dia ini kayak sastrawan gitu ya. Kayak dosen jurusan yang bahasa gitu ya. Boleh ini penari, penyanyi, atau setidaknya itu menjadi hobinya dia. Nah gitu ya. Ini family man. Mari lihat ini family man. Nah itu banyak pengalamannya sudah. Tetapi pengalamannya itu dia lihat bukan sebagai tonjokan dunia, enggak. Ada tuh kan orang bilang bahwa dunia ini adalah tempat memukul, jatuh dan menghancurkan dia. Kalau tipe orang seperti ini enggak. Dia akan bisa melihat makna di balik dari satu penderitaan itu.
Nah, di sana ya. Oke. Tadi ini dia mudah haru ya, dia mudah kayak iba ngelihat orang lain. Jadi mungkin nonton TV saja dia tuh bisa nangis gitu loh. Dengan orang-orang yang sudah dia percayai, dia tuh nggak akan segan-segan untuk meneteskan air mata. Mungkin kalau dengan orang yang baru sekali dua kali dia temuin, barangkali dia masih kayak jaim-jaim gitu ya. Tetapi mungkin itu hanya karena segi profesionalitasnya dia. Kalau dia misalnya adalah seorang pengacara atau dia seorang hakim, ya dia tuh kan kayak harus kelihatan tegas ya. Topengnya dia tuh harus dia kelihatan tegas. Padahal di dalam hati dia itu kayak udah ikut merasa tersayat-sayat kayak gitu ya. Mudah dia nangis ini. Nah, di sana ya, orang akan sering datang untuk meminta kebijaksanaan dia. Karena kebijaksanaan dia ini juga tidak yang muluk-muluk gitu loh. Kebijaksanaan yang memang bisa diaplikasikan. Wah, ini pembacanya agak serius ini ya. Nah, gitu ya Leo ya. Dan dia itu mudah menenangkan suasana, mudah menenangkan situasi. Gitu. Di saat dia dibutuhkan untuk keras, untuk tegas, dia akan bisa. Tetapi di saat dia itu diharapkan untuk bisa paham tentang soal bicara rasa, dia bisa. Gitu. Jadi ini adalah orang yang cukup balance antara pikiran dan hatinya. Oke, ya. Tadi ini usianya sudah usia matang. Sekiranya pun dia masih muda, tetapi ini kematangannya ini sangat luar biasa. Gitu ya. Wajahnya kalau mari lihat ya mungkin melampaui umurnya dia, melampaui usianya dia. Gitu ya, karena dia ini tipenya tipe seniman. Ini kalau mari lihat jatuhnya lebih simple, tetapi dia artistik secara looking ya, gitu. Dia hanya mencari, oh ini pakaian yang nyaman, ini pakaian yang nyaman, tetapi tidak mencolok. Nah, yang model kayak gitu ya. Ini mungkin jenggotan kalau ini laki-laki ya. Kamu Leo yang sedang melihat video ini, kalau misalnya kamu seorang cewek, perempuan, ini dia jenggotan ini gitu. Ya. Jenggot, punya kumis lah itu ya. Kita lihat hanya gambar saja udah kayak gitu. Ya. Kemudian ini orang dia punya fisik yang lemah. Mari lihat. Dia punya fisik yang lemah ini. Tidak strong ini, kayak mudah terserang penyakit gitu ya, mudah terserang penyakit. Tetapi ini orang-orang yang butuh diajak untuk olahraga nih ya. Kemudian ini justru wajah dewasa dia itu menjadi daya tarik bagi diri dia gitu loh ya. Kalau tipe-tipe orang yang suka dengan pengayom, nah seneng nih dengan penampilan kayak gini gitulah. Kalau kamu tuh kepingin ada pendamping kamu tuh yang tampang meyakinkan tetapi dengan mata teduh, nah ini orangnya gitu. Matanya ini nggak tajam soalnya, jadi dia teduh gitu loh, tegas tapi dia teduh, nggak nakut-nakutin orang gitu ya. Ini boleh nih ganteng ini. Kalau mari katakan ini ganteng. Ini kayak ada kebule-buleannya ini. Kayak ada blasteran-blasterannya. Tapi nggak tahu ya apa betul dia blasteran atau enggak. Tapi dia ini nggak Indonesian looking gitu loh. Nggak kayak yang Melayu gitu ya. Nggak kayak gitu nih wajahnya. Nggak kayak yang Jawa, kayak kita orang Jawa yang Jawa banget gitu. Nggak. Tidak ya. Itu tadi kayak ada blasteran westernnya gitu loh, atau blasteran kayak ke Tionghoanya, lebih kayak gitu, tapi tegas. Ini potongan-potongan tulangnya ini tegas, ini putih ya. Sekiranya pun kulit dia ini gelap, ini gelapnya cuman di sawo aja, warna sawo gitu aslinya ya, aslinya. Nah, rambutnya ya boleh dikatakan lurus ini ya, boleh dikatakan lurus dan tebal. Oke.
Barangkali senang pakai topi ya. Senang pakai topi tapi mudah mengalami kerontokan ini rambutnya. Oke. Ganteng lah. Kalau di mata Mari ini ganteng, ini cantik gitu. Ganteng dan cantik, tapi unik gitu ya. Kecantikan dan kegantengannya itu jarang dimiliki oleh orang. Beda dia. Pokoknya ini beda lah kalau Mari di kacamata Mari ya. Di pandangan Mari, di penilaian Mari ini beda gitu ya. Oke. Nah, di sana. Di situ dia ya. Oke, kamu adalah orang yang selalu bergerak. Menurut dia energi kamu itu kayak nggak ada habis-habisnya. Gitu loh. Ya, dan kamu itu nggak bisa bertahan lama-lama di satu kondisi. Selalu kamu tuh kepingin inovatif, perubahan ya. Kamu tuh orangnya dinamis gitu, tidak kaku. Kamu tuh tahu kemana arah dan tujuan langkah hidup kamu. Ya, mungkin kamu ini memang tidak teratur orangnya, tidak kayak dia ya. Kadang-kadang ada sembrononya, kadang-kadang ada energi acak adutnya di kamu. Namun dengan keoptimisan kamu itu jadi menutupi kekurangan-kekurangan kamu. Ya, di sana terburu-buru, tergesa-gesa dengan energi yang sangat besar. Nah, itu yang cenderung dia lihat. Kamu adalah orang yang mudah bergaul, ya biasa energi Leo ya. Ini energi Leo banget ini, nggak macam yang kartu pertama ini. Ini macam kayak bukan Leo gitu ya. Tapi di kamu energi Leo kamu bener-beneran gitu loh. Kamu tuh kelihatan sebagai seorang pemimpin. Jadi energi kalian ini energi yang sama kuatnya, Mari katakan gitu ya. Jadi mungkin kalau kamu sekarang posisi kamu adalah manajer, dia pun bisa manajer juga nih. Gitu. Jadi kalian ini di status sosial kalian ini kurang lebihnya sama gitu loh. Ya, karena orang ini seseorang ya. Dosenkah dia kayak tadi, apakah ini pejabat bagian hukum ataukah ini dokter gitu ya. Nah, kamu juga kayak gitu. Ya, kalau mari lihat ini ya, atau setidaknya kamu punya potensi ke arah sana. Oke, kamu ini orangnya cukup tegas. Ya, terkadang kamu ini mudah membuat orang ketawa, tapi orang sulit bikin kamu ketawa. Nah, di sana ada energi konyol kamu, tetapi itu hanya sekedar datang gitu loh. Nggak kayak dia. Kalau dia tuh kan banyak tersenyumnya ya. Kalau kamu mungkin jarang tersenyum, tetapi sekalinya kamu ngerasa geli, kamu bisa ketawa terbahak-bahak gitu. Dan kamu ini mungkin di mata dia adalah tipe orang yang suka memerintah gitu loh. Ya, kamu ini seorang leader. Kamu ini di mata dia tuh cocok menjadi seorang pemimpin. Nah, gitu ya. Mungkin terkadang kamu kaku, ada energi keras kepalanya kamu. Tetapi ketika pun kamu tidak manut kepada sistem, kamu berani kok mengambil tanggung jawab. Gitu. Bukannya ketika kamu gagal di satu situasi, lantas kamu melarikan diri di situasi kacau, enggak. Ya, kamu orangnya pemberani soalnya. Nah, gitu. Kamu tuh mungkin tidak terlalu suka beride-ide, tidak terlalu suka yang ruwet-ruwet. Maunya tuh mudah action aja gitu ya. Oh, idenya kayak gini. Oh, cara penerapannya kayak gini. Oke, go. Langsung show. Yang seperti itu ya di matanya dia gitu kan. Nah, banyak keceriaan dalam hidup kamu mudah mencairkan suasana. Kalau di lingkungan pertemanan ya, kalau di lingkungan pertemanan kamu mudah mencairkan suasana, tapi mungkin kalau di acara yang official, acara yang resmi, kamu bisa berubah. Kamu bisa berubah menyesuaikan kamu sedang di mana. Nah gitu, jadi nggak melulu cengengesan gitu ya, enggak. Jadi kamu tuh adaptif, mudah beradaptasi di posisi kayak gini kamu akan berlakon kayak gini, di posisi yang kayak gini kamu akan berlakon kayak gini. Nah jadi mudah kamu tuh kayak mengikuti arus permainan gitu ya. Pemarah iya, ya biasanya energi Leo ya, nggak apa-apa. Itu adalah kalian ya. Pemarah. Bukannya tidak sensitif, tetapi kalian ini lebih senang kalau diomongin langsung aja gitu, daripada bertanya-tanya. Kalian tidak keberatan dengan teka-teki, tetapi kalau mau cepat terjadi sesuatu, move-nya kalian itu diomongin langsung aja.
gitu. Nah, kadang-kadang kalian itu mungkin tipe yang tidak di mulut ya, tidak di bibir, tetapi iya di hati. Bukan dalam artian buruk ya, bukan dalam artian buruk. Misalnya, ngapain lakukan itu? Padahal iya ya, cocok juga kayak gitu, ada di sana. Nah, gitu ya. Tapi yang paling jelas di kamu adalah optimismenya kamu tuh, gitu ya, keberaniannya kamu. Terus kamu tuh tipe-tipe yang ambisius, tipe yang fokus kepada arah dan tujuan, itu yang menjadi poin utama pandangan dia ke kamu. Nah, kalian ini akan berkolaborasi sangat baik sekali. Mau dijadikan apa ini bisa, mau dijadikan percintaan boleh. Percintaan ini kok mau dijadikan ke sana, ini nyampe ini ke pernikahan. Oke, sip. Ini bisa nyampe ke pernikahan, bukan hanya sekedar halo-halo hai gitu ya. Tetapi kolaborasi kalian berdua ini itu akan membawa kalian ke level yang lebih tinggi lagi. Nah, di sana dia tidak akan segan menjadi pendamping kamu, gitu ya. Dan banyak hal-hal baru nanti yang akan kamu ketahui dari hubungan kalian ini, terutama tentang kelembutan ya. Dengan dia kamu akan belajar arti kelembutan, arti kesabaran, arti ketabahan. Oke. Oke, dan ini adalah orang yang kayak bisa naklukin kamu. Kamu manut ini ke dia. Karena ya kamu tahu, oh iya, ini orang banyak benernya nih, gitu. Bukannya berusaha dia mengkontrol kamu. Ini nggak ada kontrol-kontrol dari dia ke kamu. Tetapi dia tuh kayak ngajak kamu, gitu ya. Ngajak kamu, coba deh kalau kayak gini idenya. Oh iya ya. Nah, nanti kamu akan ngomong banyak, oh iya ya. Ya udah nggak apa-apa, ayo kita lakukan, gitu. Atau mungkin awal-awal kamu ada penolakan-penolakan tentang idenya dia, tapi akhirnya coba deh kamu aja, gitu ya. Coba kalau kita jalankan idenya kamu, kayaknya mungkin bisa lebih cocok. Nah, arah-arah ke situ kamunya ya, hubungan kalian ini. Jadi ini bukan hubungan yang ini adalah hubungan yang boleh jadi akan berkepanjangan ya, boleh jadi akan berkepanjangan, tetapi ini jauh ke arah yang lebih serius-serius gitu loh ya, jauh ke arah yang lebih serius-serius. Kalau kamu serius, misalnya kamu single nih, misalnya kamu single dan kamu ketemu dengan dia, kalau kamu mau ngajak dia ke arah pernikahan, bisa, dia tidak keberatan menjadi pendamping hidup kamu nih, karena cocok kalian berdua, cocok. Tidak banyak ini energi bertolak belakangnya, gitu ya. Karena dia ini tipe orang penasehat, gitu. Nanti banyak dari sifat-sifat atau dari tindakan-tindakan kamu tuh lambat laun akan bisa dia ubah. Tapi jelasnya, ketika pun dia mengubah kamu, itu mengubah kamu ke arah yang lebih baik ya. Ke arah yang lebih kayak lebih cocoknya kamu ke sana gitu loh. Ya, banyak penilaian di dalam diri dia yang mungkin membukakan pikiran-pikiran kamu juga. Gitu. Jadi ketika dengan dia ini, kamu tuh bisa-bisa menjadi pribadi yang baru, gitu loh. Bisa lebih sabar, bisa lebih kayak apa gitu ya. Banyak kelebihan nanti yang akan kamu dapetin ketika kamu ketemu sama dia. Terutama tentang kontrol emosi. Oke, terutama tentang kontrol emosi. Dia bisa menjinakkan kamu dan perlahan kamu bisa kayak yang jauh lebih tenang, jauh lebih soft lagi, ya. Oke, di sini saya nggak ada lihat energi negatif ya. Ini banyak ini energi positif yang justru hadir. Oke, mitra yang baik sekali, mitra yang bisa saling support, ya, equal. Di sini cenderung equal. Jadi ini bagus sekali. Kalau pertemuan kamu dengan dia bagus sekali. Kamu memotivasi dia dan dia kayak memberikan input-input baik ke kamu. Jadi wow, keren ya. Apalagi kalau kamu ini sudah usianya 30-an ke atas. Oke, saya rasa ketemu dengan orang seperti ini adalah satu kesempatan yang sangat luar biasa sekali ya. Sip, baik. Mari harapkan pembacaan kita ini berselaras dengan Tuhan semesta dan wujud nyata dalam kehidupan kamu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mengikuti Pick a Card ini dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.